Berita 5 tampil beda, pembawa aspirasi rakyat. Nama kula Muhammad Sudarno, asal Jombang, Sambirjo, Jogoroto. Kula kerjasama ke pabrik tahu Malungbendo, diajak teman saya namanya Pak Herman, mulai sejak bulan 3. Saya masuk di situ mulai bulan 3 sampai dengan bulan 8. Nah, saya di situ disuruh mengembangkan pabrik tahu Sumber Rezeki atau Sumber Jaya atau Tahu D asal Malungbendo, Sidoarjo. Kula disuruh sama Pak Bambang, Pak Doni, disuruh cari pelanggan sebanyak-banyaknya. Selama bulan 3 sampai bulan 8 saya nggak pernah digaji. Kalau saya minta gajian, katanya Pak Doni sama Pak Bambang, saya ini bukan karyawan statusnya sederajat sama Pak Bambang sama Pak Doni, dijadikan bos kedua. Nah, saya mulai bekerja bulan 3 sampai bulan 8 mengembangkan pabrik tahu Sumber Jaya atau Tahu D di Malungbendo. Sehari-hari itu nggak pernah ada gajian dari kantor, atau nggak pernah ada uang kebutuhan sehari-hari dari kantor. Nah, karena itu saya memakai uang tagihan sehari-hari selama bulan 3 sampai bulan 8 buat kebutuhan sehari-hari, operasional atau kebutuhan makan. Saya mulai bulan 3 sampai bulan 8 tiba-tiba saya dikasih penjelasan dari Pak Doni atau Pak Bambang bahwa saya punya hutang atau punya kurangan tunggakan tagihan 80 juta. Saya merasa kaget dan saya benar-benar keberatan, soalnya saya tidak merasa memakai uang sebesar itu. Nah, karena saya itu sekarang ingin menuntut ke pihak punya pabrik itu dari hak-hak saya yang mulai bekerja sama mulai bulan 3 sampai bulan 8. Nah, sampai itu kok sekarang belum dikasih penjelasan dan belum pernah dikasih gajian. Katanya saya dibagi hasil, tapi kalau minta itu dipersulit. Jadi saya sekarang ini merasa kecewa dengan yang punya pabrik, Mas Doni atau Pak Bambang. Nah, karena itu saya dulu itu masuk ke pabrik itu inginnya yang kerja, dapat gajian, tapi kok belum pernah digaji selama bulan 3 sampai bulan 8. Pokoknya intinya saya ini
ingin meminta hak saya, hasil kerja saya selama saya kerja di situ. Saya cari pelanggan itu sulit. Nah, saya dulu pernah mengajak kerjasama teman saya yang ada di Jombang, itu namanya Pak Agus. Nah, Pak Agus itu di Madura itu pelanggannya banyak. Saya nemuin Pak Agus itu 1, 2, 3, 4 kali, tapi belum ada respon. Nah, saya mengajak Pak Doni sama Pak Bambang ke rumahnya Pak Agus, biar Pak Agus itu mau ikut bekerja sama dengan kita, dan supaya pelanggannya pabrik Sumberjaya ini semakin banyak. Saya sama Pak Doni sama Pak Bambang ke rumah Pak Agus 3 kali. Kemudian Pak Agusnya mau membantu saya mengasih aset pelanggannya di Madura, tapi dia mau minta imbalan itu free, Rp3.000 per masaknya atau per boxnya. Saya bilang ke Mas Doni, ya oke, nggak apa-apa kalau Pak Agus mintanya segitu. Nah, mulai saya itu bekerja sama dengan Pak Agus, asetnya dikasihkan ke saya yang di Madura itu. Masakan pabrik Sumberjaya, pelanggan pabrik Sumberjaya ini semakin banyak. Pak Agus setiap minggu minta haknya free itu Rp3.000 itu dikasih, tapi lewat tangan saya. 1, 2, 3 sampai 4 kali kurang lebih itu haknya sudah diterima sama Pak Agus. Tapi mulai bulan 8 sampai sekarang berinya nggak dikasih sama Mas Doni sama pihak pabrik. Nah, saya merasa kecewa, saya merasa nggak enak sama teman saya Pak Agus itu. Soalnya saya persangkaannya Pak Agus itu saya membohongi dia, padahal pihak pabrik belum pernah mengasih uang ke saya. Nah, kok tega-teganya gitu Pak Doni menelikung saya sama Pak Agus. Asetnya di Madura, pelanggannya Pak Agus semua itu diambil alih tanpa pemberitahuan saya sama Pak Agus, tanpa konsultasi yang baik sampai sekarang. Nah, Pak Agus menuntut haknya ke saya, soalnya dulu mengasihkan asetnya itu kan ya lewat saya. Saya malu sama Pak Agus dan gak enak sama teman saya, soalnya saya membohongi dia karena dia udah ngasihkan aset kok, kenapa kok nggak dikasih kurang lebih 1 bulan ini haknya. Kok pihak pabrik menelikung dari belakang, langsung ingin menguasai pelanggannya Pak Agus. Dan saya kemarin sore tanggal 4 September 2020 saya ditelepon teman saya, namanya Herman, itu karyawannya Pak Doni. Katanya saya ini disuruh telepon ke Pak Doni. Lalu Pak Doni saya telepon 2 kali cuma nggak diangkat. Lah, lalu itu Pak Doni telepon balik saya, lalu saya angkat. Lah, katanya saya disuruh kembali kerja lagi ke sana, tapi saya ini merasa nggak enak, merasa bingung, jadi saya handle dulu masalah pekerjaan saya. Soalnya posisi saya, status saya
di situ hak saya itu kan belum jelas, saya ini belum menerima sepeser pun dari pihak pabrik, Pak Doni maupun Pak Bambang, bagi hasilnya maupun gajiannya itu. Lah, lalu itu Pak Doni telepon saya, intinya saya ini diajak bekerja sama, ingin menjebloskan teman saya itu yang bernama Pak Agus itu, yang kasih aset pelanggan di Madura itu. Nah, tapi saya nggak tega sama Pak Agus, soalnya dia nggak merasa bersalah dan dia nggak pernah memakai setoran tahu 80 juta. Saya merasa kasihan dan saya disuruh Pak Doni memasukkan dia intinya ke penjara, membuat laporan palsu ke polisian biar Pak Agusnya bisa masuk penjara. Dan saya intinya Pak Doni itu ingin sakit hati, ingin memasukkan Pak Agus ke dalam penjara. Saya dituduh memberikan laporan palsu kepada kepolisian. Nah, katanya Pak Doni ke saya, semua ini rekayasa ini udah dikondisikan sama Pak Doni. Wah, baik Kapolsek, Kapolres, Kapolri maupun Kapolda dan pengacaranya itu sudah ditata sama Pak Doni. Jadi seakan-akan saya ini tinggal menuruti perintahnya Pak Doni, omongannya Pak Doni sama Pak Bambang ke pihak kepolisian.